Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Ada 6 kelompok manusia yang akan masuk neraka tanpa melalui proses penghitungan amal ibadah atau hisab. Mereka adalah orang-orang yang berbuat kezaliman di dunia dan selalu merugikan banyak orang. Mereka bukan tidak mengerjakan amal ibadah yang diwajibkan dan amalan-amalan sunnah yang lain. Namun amal ibadah yang mereka kerjakan sulit untuk mengalahkan dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhaj Al-Abidin, ke-6 kelompok orang itu seperti dalam hadis yang diriwayatkan Ad-Dulaimi adalah: pertama, pemimpin yang zalim. Mereka adalah pemimpin yang tidak amanah di saat memegang jabatan. Jabatan yang dimiliki digunakan hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, bukan untuk kepentingan umat. Padahal dalam pandangan Islam, jabatan merupakan sebuah amanah yang besar. Pertanggungjawabannya bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa para sahabat enggan untuk memegang jabatan sebagai pemimpin untuk menggantikan posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa jenazah Rasulullah baru dimakamkan 3 hari setelah beliau wafat. Ini disebabkan para sahabat menunggu siapa pemimpin sesudah Rasulullah. Kedua, pengusaha yang khianat. Segala bentuk usaha yang dilakukan bertentangan dengan apa yang sudah ditentukan dalam Islam. Usahanya menggunakan cara-cara tidak terpuji seperti menipu. Kalau ia seorang pedagang buah, di atas keranjang buah selalu ditempatkan buah-buah yang masih baru dan segar. Tetapi di bagian bawah, buahnya dalam keadaan jelek, bahkan ada yang busuk. Islam pun melarang setiap pedagang untuk mengurangi timbangan, karena dengan berbuat itu akan merugikan konsumen. Kegiatan menimbun barang juga merupakan perbuatan yang ditentang dalam ajaran Islam. Alasannya, kegiatan itu biasanya digunakan untuk meresahkan masyarakat akibat mahalnya harga barang. Tindakan itu merugikan masyarakat. Ketiga, pengusaha kecil yang mempunyai kesombongan besar. Terkadang kita jumpai di masyarakat bahwa pemimpin-pemimpin daerah justru ingin diperlakukan dengan istimewa, bahkan terkadang melebihi pemimpin yang memiliki kekuasaan yang lebih besar. Mereka sombong dengan jabatan yang dikuasai. Padahal yang berhak sombong tidak lain ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, fanatisme golongan. Mereka memiliki rasa fanatisme yang berlebihan terhadap sebuah kelompok atau golongan. Apapun yang mereka lakukan, asal demi golongannya. Mereka berjuang bukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan untuk kepentingan golongan. Ketika umat Islam dizalimi, mereka tidak beraksi. Tapi kalau kelompok mereka diganggu dan dianiaya, mereka berjuang habis-habisan untuk membela kelompoknya. Kelima, orang awam karena kebodohannya. Mereka hanya ikut-ikutan dengan sekelompok orang yang mereka anggap benar. Akibatnya, mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Keenam, ulama yang mempunyai hati dengki. Menurut ahli bahasa adalah orang yang berilmu. Setiap ilmu yang dimiliki harus digunakan untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok. Ulama menurut arti bahasa adalah orang yang berilmu. Dan pastinya ilmu yang dimiliki akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini ke-6 kelompok itu bermunculan di negeri ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.